Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih selalu menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Harus semangat ya. Bertemu lagi dengan Miss Eka di tanggal 15 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, Miss Eka juga mengingatkan, silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip, apalagi tidak ditonton. Kenapa? Karena nantinya kalau kamu tidak mendengarkan, kamu akan sulit memahami pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan ditonton video ini dari awal sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran mengenai lingkaran. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, lingkaran. Abang kakak, kamu pasti sudah tidak asing ya dengan yang namanya lingkaran. Lingkaran itu merupakan salah satu contoh dari bangun datar. Nah, kamu sudah pernah mempelajari mengenai bangun datar ini dimulai dari saat kamu kelas 3 ya, atau bahkan saat kelas 2. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai lingkaran. Nah, lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Nah, biasanya lingkaran itu kita gambarkan seperti ini. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya abang kakak. Yang pertama ada hula hoop. Nah, biasa hula hoop itu dipakai untuk properti olahraga. Kemudian yang kedua ada roda, bisa itu roda sepeda, kemudian roda sepeda motor, atau bahkan roda mobil berbentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga itu ada jam dinding. Nah, ya walaupun tidak semua jam dinding berbentuk lingkaran, tapi pada umumnya jam dinding itu berbentuk lingkaran seperti yang Miss Eka tampilkan. Nah, kemudian ada biang lala. Nah, kamu tahu kan apa itu biang lala? Iya, atau bahasa sehari-harinya ketika kita ke pasar malam atau ke wahana bermain itu kita menyebutnya dengan baling-baling. Nah, baling-baling yang sering kita sebutkan itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, nama permainannya adalah biang lala. Nah, jadi selain keempat contoh tersebut, masih banyak di sekitar kita benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, coba sekarang kamu perhatikan sekeliling kamu. Adakah benda-benda yang berbentuk lingkaran? Iya, tentu ada ya. Nah, karena memang benda yang berbentuk lingkaran ini tidak asing berada di sekitar kita. Nah, jadi inilah contoh benda yang bisa kita tampilkan berbentuk lingkaran. Ada hula hoop, kemudian ada roda, jam dinding, kemudian ada permainan biang lala. Nah, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Nah, dalam mempelajari lingkaran kita harus mempelajari kata kunci. Yang pertama yaitu adalah jari-jari. Kemudian dalam lingkaran kita juga akan mempelajari apa itu diameter. Kemudian ada busur. Next, setelah busur ada tali busur. Kemudian kita juga akan mempelajari apa itu apotema. Kemudian keliling lingkaran sudah tentu, juring lingkaran, dan yang terakhir adalah luas lingkaran. Nah, jadi ke-10 kata ini merupakan kata kunci yang biasa kita temui saat kita mempelajari lingkaran. Ingat ya abang kakak, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Nah, mari kita pelajari. Nah, inilah unsur-unsur lingkaran. Titik pusat lingkaran itu biasa disebut dengan P. Nah, perhatikan gambar lingkaran tersebut.
Nah, kalau kamu perhatikan di sini di titik tengah atau titik pusat itu diisi dengan P. Nah, biasa titik pusat lingkaran itu diberi tanda P. Kemudian perhatikan di bagian jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Pada jari-jari atau ditulis dengan lambang R sepanjang segmen garis tersebut, inilah yang dinamakan dengan jari-jari, yaitu segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, sedangkan busur, apa itu busur? Nah, busur biasanya dilambangkan dengan B, yaitu B kecil ya Abang Kakak, adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, inilah yang disebut dengan busur. Nah, busur atau B itu adalah garis lengkung atau bagian tertutup pada lingkaran. Nah, itu adalah titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, kemudian busur pada lingkaran. Kita masuk ke unsur selanjutnya, yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, ini adalah tali busur. Kalau tadi busur itu adalah bagian luar segmen garis lingkaran, sedangkan kalau tali busur itu segmen garis yang ujung pada lingkaran. Nah, perhatikan Abang Kakak, ini tali busur yang memanjang dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, ini adalah tali busur atau disingkat dengan TB, tali busur. Nah, kemudian diameter, yang mana itu diameter? Nah, diameter itu merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran yaitu diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, biasa diameter ini tidak asing karena kalau kita mengerjakan latihan mengenai lingkaran, pasti kita akan berhubungan dengan diameter. Jadi diameter ini adalah tali busur yang membagi dua lingkaran sama besar. Nah, inilah tali busur ya Abang Kakak. Nah, tali busur ini adalah diameter yang dilambangkan dengan D kecil. Itulah diameter. Jadi, tali busur dengan diameter itu berbeda. Kalau tali busur itu tidak melewati pusat lingkaran, sedangkan diameter itu dia melewati pusat lingkaran karena dia membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian apotema. Nah, apotema itu merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui yang mana tali busur. Nah, sekarang di sini ada apotema. Apotema itu adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Di sini yang ditandai dengan warna orange. Nah, inilah dia apotema yang dilambangkan dengan A kecil. Inilah dia apotema, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kemudian kita masuk ke juring. Apa itu juring? Nah, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini Miss Eka beri tanda yang warna orange ini merupakan juring yang dilambangkan dengan huruf J. Ingat ya Bang Kakak, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur. Ingat tadi busur di bagian tepi lingkaran, kemudian dan dua jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari yang pertama, ini jari-jari yang kedua. Jadi juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur di bagian luar lingkaran, kemudian dan dua jari-jari. Ini adalah juring. Nah, yang terakhir itu ada tembereng. Apa itu tembereng? Nah, perhatikan sisi di lingkaran yang berwarna kuning yang dilambangkan dengan huruf T. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di luar ini adalah busur dan di sini adalah tali busur. Nah, inilah yang dinamakan tembereng. Nah, inilah bagian lingkaran, unsur-unsur lingkaran yang mana juring dan yang mana tembereng. Sampai di sini insya Allah paham ya Abang Kakak.
Kalau kamu memperhatikan, melihat gambarnya, kemudian melihat bagian-bagian yang Miss tandai, insya Allah akan mudah memahami unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, kemudian kalau kita mencari keliling, biasa keliling itu kita lambangkan dengan huruf K besar. Nah, keliling ini sama seperti bagian dari bangun datar lainnya, bahwa keliling itu merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Jadi biasanya keliling kita itu mempermudah. Biasanya guru-guru kamu itu mengatakan bahwa keliling itu adalah sekeliling atau bagian luar dari bangun datar. Nah, sama lingkaran juga seperti itu. Perhatikan garis yang berwarna biru. Nah, ini merupakan keliling lingkaran. Maaf ya kalau garis Miss Eka tidak begitu rapi atau tidak bulat seperti lingkaran. Yang penting kamu tahu bahwa keliling itu adalah bagian luar dari lingkaran yang diberi tanda berwarna biru. Nah, kemudian kalau luas, luas itu adalah bagian dalamnya, yaitu merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Nah, jadi abang kakak itulah yang membedakan antara keliling dan luas. Kalau keliling itu adalah keseluruhan sisi luar bangun datar tersebut, misalnya lingkaran. Kalau luas dia merupakan bagian dalam atau daerah dalam yang dibatasi oleh keliling atau bagian sisi luar dari lingkaran tersebut. Nah, jadi inilah luas dari luas permukaan lingkaran. Jadi ingat, kalau keliling dia bagian tepi yang mengelilingi bangun datar. Kalau dia luas itu merupakan bagian isi atau bagian dalam dari bangun datar tersebut. Nah, itulah ke-10 dari unsur-unsur lingkaran. Jika kamu merasa kurang memahami atau mungkin Miss Eka menjelaskannya terlalu cepat, nah kamu boleh mengulang video ini sampai kamu memahami unsur-unsur lingkaran dan kamu mampu membedakan yang mana bagian dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, abang kakak, itulah pembelajaran mengenai lingkaran. Nah, di sini Miss Eka akan memberikan latihan. Nah, latihannya sangat-sangat mudah. Jadi Miss Eka mengharapkan kamu mengerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin dan langsung kirimkan tugas kamu melalui WA Miss Eka. Nah, tugasnya adalah tuliskan dan gambarkan 3 benda di rumahmu yang berbentuk lingkaran. Ingat ya, selain dari contoh yang Miss Eka tampilkan. Tadi Miss Eka sudah menampilkan benda di sekeliling kita. Itu ada 4 ya. Nah, mungkin yang satu itu tidak ada di sekitar rumah kita. Contohnya saja tadi ada hula hoop, kemudian ada jam dinding, ada roda, kemudian ada biang lala. Nah, Miss Eka mau lihat di sini, kalau kamu menonton video ini, kamu pasti mengerjakan 3 benda tersebut tidak sama dengan contoh yang sudah Miss Eka tampilkan. Nah, jadi silahkan kamu tuliskan dan gambarkan 3 benda di rumahmu yang berbentuk lingkaran. Kalau bisa, selain dari benda yang sudah ditampilkan ya abang kakak sebagai contoh, karena Miss Eka yakin di sekitar kita itu sangat banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan matematika atau di buku latihan tematik kamu. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam ya. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai lingkaran. Nah, jadi abang kakak, walaupun kamu sudah pernah mempelajari mengenai bangun datar yaitu lingkaran, nah di sini kita akan membahas lebih lanjut atau memperdalam mengenai lingkaran, yaitu unsur-unsurnya. Kemudian nanti di next pembelajaran kita akan mempelajari bagaimana rumus mengerjakan latihan yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka jelaskan mudah dipahami dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin ya. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.